para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Di kesempatan yang baik kali ini, saya akan berbicara mengenai bagaimana caranya menyingkirkan pikiran-pikiran kacau, terutama adalah ketika kita sedang bermeditasi. Tidak sedikit bagi kita seringkali mengeluhkan, kenapa ya pikiran ini sungguh kacau, tidak mudah diatur. Pikiran-pikiran buruk selalu datang silih berganti. Dan sebagai akibatnya apa? Ketika kita bermeditasi, kita malah jauh dari ketenangan. Karena pikiran-pikiran ini membuat batin kita menjadi kacau. Dan selama bermeditasi akhirnya kita jauh dari kedamaian dan ketenangan. Lantas bagaimana cara untuk menyingkirkan kekacauan pikiran ini, atau cara meninggalkan pikiran-pikiran yang kacau ini, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Sang Buddha? Nah, saudara-saudara yang berbahagia, di dalam sebuah sutta yang bernama Vitakka Santana Sutta yang ada di Majjhima Nikaya, di sana Sang Buddha menjelaskan mengenai bagaimana cara-cara menyingkirkan pikiran-pikiran kacau ketika kita sedang bermeditasi. Nah, seperti apa tips-tips atau cara-cara yang diberikan oleh Sang Buddha tentang bagaimana caranya supaya kita bisa menyingkirkan pikiran kacau ini? Yang pertama, ketika kita bermeditasi, kemudian muncul gambaran batin yang tidak bermanfaat, sehingga menyebabkan munculnya nafsu keinginan, kebencian, dan juga kebodohan batin, maka kita dianjurkan untuk memperhatikan gambaran pikiran lain yang lebih bermanfaat. Nah, dikatakan bagaikan seorang tukang kayu atau pembantunya yang dapat mengeluarkan, memindahkan, dan juga mengganti sebuah pasak kasar maupun pasak halus. Begitu juga di dalam bermeditasi kita seharusnya mengetahui mana gambaran pikiran yang bermanfaat dan mana pikiran yang tidak bermanfaat. Begitu kita menyadari bahwa ada gambaran pikiran yang tidak bermanfaat sehingga menimbulkan batin kita mengarah pada munculnya nafsu keinginan, kebencian, dan juga kebodohan batin, maka kita dianjurkan untuk segera memindahkan perhatian kita, mengarahkan perhatian kita pada gambaran pikiran yang bermanfaat. Seperti apa misalnya? Misalnya ketika kita sedang bermeditasi kemudian muncul nafsu ragawi yang besar, entah berkaitan dengan nafsu keinginan atau nafsu-nafsu yang lain, kita dianjurkan untuk menggantinya dengan objek yang bermanfaat. Nah, apa yang disebut sebagai objek yang bermanfaat itu? Lawan dari nafsu adalah objek kejijikan, asubha. Jadi kalau sedang bermeditasi kita dikuasai oleh nafsu, kita dianjurkan untuk mengamati dan juga merenungkan objek menjijikkan dari bagian-bagian tubuh kita. Kita melihat sisi menjijikkan dari bagian-bagian tubuh kita, yaitu dengan merenungkan asubha, ketidakindahan. Kalau misalnya ketika kita bermeditasi muncul kebencian, kedengkian, kita merasa tidak suka dengan seseorang, kemudian kita benci pada seseorang yang telah melukai kita, kita dianjurkan untuk mengembangkan cinta kasih. Karena cinta kasih ini dikatakan sebagai lawan dari kebencian. Maka ketika kebencian itu muncul, salah satu cara untuk melawan kebencian itu ya kita harus mengembangkan pikiran cinta kasih. Kita kembangkan, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga dia bahagia, dan lain sebagainya. Lantas bagaimana kalau kekacauan pikiran itu disebabkan oleh pikiran kita yang mengembara ke sana kemari? Misalnya mengembara ke masa depan dengan harapan-harapan, dengan khayalan-khayalan, rencana-rencana, atau mengembara ke masa lalu dengan ingatan-ingatan, dengan kenangan-kenangan. Bagaimana caranya? Kita dianjurkan untuk memerhatikan pada pernafasan. Kalau dalam bermeditasi misalnya kita mengambil objek pernapasan, kita fokuskan perhatian lagi pada pernapasan. Kita amati pernapasan baik masuk dan juga keluarnya nafas.
Nah, ketika kita menyadari bahwa pikiran kita sedang kacau, kita bisa mengarahkan pikiran kita pada pernapasan. Kita sadari nafas panjang, nafas pendek, nafas halus, nafas kasar, dan lain sebagainya. Nah, itulah saudara-saudara yang berbahagia mengenai tips yang pertama tentang bagaimana caranya supaya kita bisa menyingkirkan pikiran kacau ini. Nah, tetapi apabila cara yang pertama ini sudah dilakukan, tetapi tetap saja pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat masih saja muncul, maka kita sebagai praktisi meditasi harus menyadari atau melihat sisi bahaya dari pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Kita lihat, kita renungkan, pikiran-pikiran ini adalah pikiran yang buruk, pikiran yang tidak bermanfaat, pikiran yang tercela, yang akan mendatangkan pada penderitaan dan lain sebagainya. Diibaratkan seperti halnya seorang pria atau wanita muda, remaja, yang menyenangi perhiasan atau sesuatu yang indah, akan mengalami ketakutan dan juga muak jika bangkai ular, bangkai anjing, mayat atau digantungkan di lehernya. Jadi ketika kita menyadari bahwa tetap saja ada pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat yang berkaitan dengan nafsu, kebencian dan juga kebodohan batin ini, kita dianjurkan untuk melihat sisi bahayanya. Kita harus sadari, oh ini adalah pikiran yang tidak bermanfaat. Oh ini adalah pikiran yang buruk. Oh ini adalah pikiran yang tercela. Oh ini adalah pikiran yang berakibat pada penderitaan. Dengan menyadari hal ini, dengan melihat sisi bahaya dari pikiran buruk ini, maka kita akan melenyapkan serta menyingkirkan pikiran kacau kita. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, itulah tips yang kedua yang dianjurkan oleh Sang Buddha. Lantas bagaimana kalau ternyata kedua cara tersebut sudah dilakukan, tetapi pikiran-pikiran buruk dan tidak bermanfaat itu masih saja mengacaukan pikiran kita? Maka tips yang ketiga ini bisa diterapkan. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, di sini Sang Buddha menganjurkan kepada kita untuk melupakan pikiran-pikiran tersebut, mengabaikannya, tidak memperhatikannya. Ketika kita menyadari bahwasanya ada gambaran pikiran yang membuat kita mengarah pada munculnya nafsu, munculnya kebencian dan juga kebodohan batin, kita dianjurkan untuk tidak memperhatikan itu. Kita abaikan. Dengan kata lain, di sini kita mengembalikan perhatian kita pada objek meditasi yang kita pilih. Kalau sebelumnya kita sudah menentukan bahwa objek meditasi yang kita tentukan adalah objek pernapasan, kita tarik kembali. Kita tarik kembali, kita arahkan kepada objek pernapasan itu. Kita mencoba melupakan, mengabaikan, dan tidak mempedulikan pikiran-pikiran kacau tersebut. Itulah tips yang ketiga yang dianjurkan oleh Sang Buddha agar kita bisa menyingkirkan pikiran-pikiran kacau. Tetapi bagaimana kalau misalnya 3 tips ini sudah dilakukan, tetapi pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat dan buruk itu masih saja mengacaukan pikiran kita, maka kita selaku meditator atau praktisi meditasi, kita harus mengarahkan perhatian kita lebih ekstra untuk menenangkan bentuk-bentuk pikiran tersebut. Nah, jadi ceritanya begini, kalau misalnya 3 cara tadi sudah kita terapkan, tetapi pikiran kita masih saja kacau, maka kita diminta untuk mengerahkan tenaga yang lebih ekstra lagi. Lebih ekstra lagi untuk menenangkan bentuk-bentuk pikiran kita. Nah, caranya adalah ketika pikiran itu tidak bermanfaat itu muncul, kita sadari, kita renungkan apa penyebabnya. Dari sebab itu, sebabnya apa? Dan seterusnya. Jadi kita terus menyelidiki dari sebab-sebab atau kekacauan pikiran kita. Kita selidiki lagi dan kita tetap mengarahkan perhatian kita lebih ekstra untuk menenangkan bentuk-bentuk pikiran kita. Di sini diibaratkan sebagaimana seseorang yang berjalan cepat, ia berpikir,
Mengapa saya berjalan cepat? Bagaimana bila saya berjalan perlahan? Dan ketika ia akan berjalan perlahan, kemudian ia berpikir, mengapa saya berjalan perlahan? Bagaimana bila saya berdiri? Dan ketika ia akan berdiri, kemudian ia berpikir, mengapa saya berdiri? Bagaimana bila saya duduk? Dan ia akan duduk, kemudian ia berpikir, mengapa saya duduk? Bagaimana kalau saya berbaring? Dan ketika ia akan berbaring, ia menyadari itu. Maka ia akan terus menyelidiki, dan di situ kekacauan pikiran bisa dilenyapkan. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah 4 tips yang diberikan di sini. Tetapi bagaimana kalau ternyata dengan 4 cara ini pikiran kita masih saja kacau, belum bisa tenang? Maka tips yang kelima ini bisa diterapkan, yaitu adalah dengan menggertakkan gigi kita, menekan lidah kita ke atas, ke langit-langit mulut, menekan, mendesak, menggilas pikiran yang tidak bermanfaat dengan kondisi pikiran yang lebih bermanfaat. Artinya di sini kita, kalau cara-cara 4 tadi sudah kita terapkan, kemudian pikiran kita ternyata masih tetap kacau, di sini kita bisa menggunakan cara yang lebih ekstra, yaitu dengan menggertakkan gigi kita. Kita tekan lidah kita ke langit-langit mulut kita. Kita desak. Nah, kemudian di sanalah kita bisa menyingkirkan pikiran-pikiran kacau. Diibaratkan seperti hanya seseorang yang kuat menangkap kepala atau bahu dari orang yang lemah, kemudian memukulnya, memaksanya, menghancurkannya. Begitu juga ketika kita bermeditasi, kita berhadapan dengan pikiran-pikiran yang kacau. Kita tangkap pikiran-pikiran yang kacau tersebut. Kemudian kita menggunakan cara yang lebih keras, yaitu dengan menggertakkan gigi. Karena ketika kita menggertakkan gigi, secara otomatis ada tekanan fisik yang lebih ekstra, sehingga bisa memudahkan kita untuk kembali pada konsentrasi, pada ketenangan ketika kita bermeditasi. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, dari 5 tips ini biasanya kalau saudara-saudari sekalian ikut retreat meditasi di tempat-tempat meditasi, kebanyakan guru meditasi atau para pembimbing meditasi ini biasanya akan mengarahkan abaikan saja, kembali ke objek, kembali ke nafas, tidak usah dipedulikan. Tetapi ternyata di sutta ini Sang Buddha menjelaskan begitu rinci dan juga sistematik urutan-urutannya bagaimana supaya kita bisa lebih mudah untuk menyingkirkan pikiran-pikiran kacau ini. Nah, 5 tips ini atau 5 cara ini bisa kita terapkan ketika kita sedang bermeditasi. Semoga dengan cara-cara ini kita semua semakin maju dalam praktik meditasi.